Tidak terasa kita udah masuk di bulan September hari ini ya, dan minggu depan, minggu terakhir bulan September kita akan masuk ke bulan Oktober. 2004 berjalan begitu cepat ya. Hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan yang saya kasih judul kenapa harus gue. Kenapa harus saya? Kenapa harus aku? Ya. Saya percaya setiap kita pasti pernah ngalamin fase ini. Setiap kita pasti pernah ada di kondisi kita nggak ngerti kenapa sih harus aku yang jadi suaminya? Kenapa sih harus aku yang jadi istrinya? Kenapa sih harus aku yang ngalamin musibah ini? Kenapa sih harus aku yang ngalamin penyakit ini? Kenapa sih harus aku yang jadi anaknya? Kenapa sih harus aku yang jadi orang tuanya? Ya. Dan kalau kita perhatikan pertanyaan kenapa harus gue, itu menunjukkan bahwa kita manusia yang gak ngerti tentang kedaulatan Tuhan dan alasan Tuhan kenapa tetapkan kita untuk ngalamin kondisi itu. Dan biasanya kalau kondisinya baik-baik aja, kita gak bertanya gini, kenapa harus saya? Kita bilangnya gini, untung itu gua. Bener ya? Kalau kondisinya baik-baik. Tapi begitu kondisinya gak baik, begitu kondisinya buruk, barulah keluar pertanyaan, kenapa sih harus gue? Dan tentunya kondisi orang yang dalam pertanyaan ini itu sulit sekali mengucap syukur. Oke. Nah, kira-kira lah di perjanjian lama ada satu banyak tokoh. Musa contohnya ya. Musa lagi gembaling kambing domba, tiba-tiba semak menyala dengan api tapi gak terbakar. Dan Musa diutus ke Mesir buat bebasin orang Israel dari Mesir. Musa tanya, kenapa sih harus saya Tuhan? Gitu ya. Terus Ayub, Ayub di hatinya mungkin dia bertanya, kenapa harus saya ngalamin musibah ini? Di dalam perjanjian baru ada seorang yang juga sama. Ngalamin kondisi yang dia gak tahu kenapa dia harus jalanin ini. Kita lihat di dalam Markus 15 ayat yang ke-21. Markus 15 ayat yang ke-21. Oke, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ya, ini jarang sekali dibahas saudara di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, tapi hari ini kita mau bahas. Saya sudah beberapa kali membahas tentang Simon dari Kirene ini. Saya sangat tertarik kenapa? Karena Simon dari Kirene ini awalnya ketika dia datang, dia diberi tanggung jawab untuk membantu Yesus memikul salib Yesus. Dia bertanya, kenapa harus gue? Tapi di akhir hidupnya dia bisa bilang, untung itu gue. Ya. Nah, kita akan belajar saudara, lewat ayat ini, lewat Markus 5 ayat yang ke-21, kita bisa lihat, saya mau rangkum sedikit. Simon orang Kirene ini siapa sih? Simon orang Kirene ini adalah seorang yang beragama Yahudi begitu taat. Kenapa saya katakan orang ini begitu taat? Karena dia harus menempuh perjalanan yang begitu jauh, kurang lebih perjalanan 1 bulan dari Kirene, Afrika menuju ke Yahudi untuk merayakan sebuah pesta besar yaitu Paskah. Kalau dia gak sungguh-sungguh taat, dia gak akan lakukan hal itu. Ya, kalau dia gak sungguh-sungguh niat, dia gak akan lakukan hal itu. Yang kedua, dia berasal dari daerah Afrika, dari daerah Kirene. Walaupun beragama Yahudi, dia dari daerah Kirene. Dan saudara tahu gak? Simon dari Kirene ini, dia sangat mungkin sudah mendengar tentang Yesus dan dia memandang Yesus seperti mayoritas orang Yahudi memandang Yesus. Saudara ingat bagaimana orang Yahudi memandang Yesus? Apakah Yesus dipandang sebagai pribadi yang harus dipuji, disembah, diagungkan oleh orang Yahudi dan orang Farisi? No. Bahkan Yesus dianggap musuh, Yesus dianggap pengacau, Yesus dianggap sebagai orang yang benar-benar bikin chaos bangsa Yahudi, orang Israel. Dan gak menutup kemungkinan Simon dari Kirene memandang Yesus seperti kebanyakan orang Yahudi. Kalau Simon dari Kirene memandang Yesus sebagai juru selamat, Simon dari Kirene memandang Yesus sebagai yang diutus Allah, yang dijanjikan Allah di perjanjian lama. Pertanyaannya gini, perlu gak dia dipaksa pikul salib? Tapi kalau dia harus dipaksa berarti gini loh, dia tadinya gak mau. Tapi akhirnya dia dipaksa.
Di sisi lain saudara, memikul salib itu merupakan penghukuman yang sangat hina kepada seorang pendosa. Jadi benar-benar Simon dari Kirene ini ketika dia memikul salib bebannya sangat berat. Bukan hanya beban fisiknya tetapi beban mental yang dia tanggung itu sangat berat saudara. Dan di situ saya tulis bahwa Simon dari Kirene itu membantu Yesus karena terpaksa. Lewat hal ini kita bisa tahu saudara, bahwa Simon dari Kirene mengalami kondisi yang bagi dirinya tidak adil. Simon dari Kirene, dia mungkin, sangat mungkin dalam hatinya dia berkata gini, kenapa harus gue? Kenapa harus saya? Kondisi ini tidak adil bagi saya. Bukankah saya adalah penganut agama Yahudi yang luar biasa taat? Aku baru datang dari Afrika. Aku mau bersuka cita merayakan Paskah. Tapi kenapa aku harus bantu si pengacau ini pikul salib? Gitulah kira-kira. Dan saya tulis di situ, secara fisik, Simon dari Kirene mengalami keletihan. Secara mental, ia tertekan karena memikul salib adalah sebuah kegiatan yang sangat hina. Dan secara rohani, ia menolak Yesus. Mungkin hari ini kita ada di posisi seperti Simon orang Kirene. Kita mungkin sekarang dalam kondisi merasa bahwa aku diperlakukan tidak adil. Kita merasa bahwa Tuhan kok kayaknya tidak peduli. Tuhan kok kayaknya tidak berpihak kepadaku. Secara fisik kita mengalami keletihan. Secara mental kita begitu tertekan. Dan secara rohani mungkin kita memberontak terhadap Tuhan. Itulah yang ada bergejolak dalam hati Simon orang Kirene. Tapi percayalah saudara, sekalipun yang memaksa Simon orang Kirene ini adalah tentara Roma, tapi percayalah, dalam pandangan Tuhan, Simon orang Kirene ini adalah orang yang dipanggil oleh Allah untuk mendekat kepada Yesus. Saya ulangi. Sekalipun Simon orang Kirene ini terlihat dipaksa oleh orang Roma, tentara Roma saat itu. Tapi percayalah, dalam pandangan Allah, dalam kedaulatan Allah, Simon orang Kirene ini bukan dipaksa. Tapi Simon orang Kirene ini adalah seorang yang dipanggil oleh Tuhan untuk mendekat kepada Yesus. Melihat Yesus lebih jelas, merasakan apa yang Yesus alami lebih jelas di dalam hidupnya. Jadi hari ini, jika Anda sedang dalam kondisi seperti Simon dari Kirene, saya mau katakan, Tuhan tidak iseng. Tuhan bukan tanpa tujuan mengizinkan itu semua terjadi. Tuhan sedang memanggil Anda, Tuhan sedang memanggil saya masuk dalam kondisi yang kita rasa tidak adil. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat Yesus lebih dekat. Bayangkan Simon orang Kirene. Dia pikul salib, jaraknya mungkin 2 meter, 3 meter dari Yesus. Tapi begitu dia ditarik, sini lo, pikul salib. Jaraknya berapa banyak? Jaraknya sangat dekat dengan Yesus. Kita akan lihat. Saudara, ini sejalan dengan apa yang Yesus katakan di awal pelayanannya. Yesus bilang gini, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Wow, perhatikan bagian B dari ayat ini. Aku datang, Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan memanggil orang berdosa. Perhatikan lagi kembali Simon orang Kirene itu kondisinya seperti apa. Dia memandang Yesus rendah, dia memandang Yesus pengacau, dia memandang Yesus layak untuk dihukum. Dia memandang Yesus ini bukan sesuatu yang penting untuk diperjuangkan. Bahkan kalau gak ada Yesus semua akan baik-baik saja. Hati Simon orang Kirene berontak. Tapi di dalam pemberontakannya, wow, ini anugerah. Simon orang Kirene itu dipanggil untuk mendekat sekalipun caranya begitu menyakitkan. Caranya begitu menyakitkan. Tapi di balik itu semua,
ada sebuah keindahan. Karena Simon orang Kirene dipanggil untuk mendekat, melihat Yesus lebih jelas. Mendengar tarikan nafas Yesus yang mungkin udah engap-engapan. Melihat penderitaan Yesus dengan lebih jelas. Saudara, bukan hanya orang Simon orang Kirene yang dipanggil oleh Yesus untuk mendekat dan hidupnya diubah. Kita lihat beberapa tokoh di sini. Ada tokoh yang kita kenal dengan nama Petrus. Perhatikan Petrus. Di dalam Lukas 5. Di situ diceritakan bagaimana Petrus dipanggil oleh Yesus dalam kegagalan dia. Dia tebar jala sepanjang malam gak dapet. Tapi justru momen itulah Petrus mengalami kedekatan dengan Yesus yang begitu luar biasa. Petrus dipanggil di tengah kegagalannya. Yang kedua, ada tokoh yang namanya Matius yang menulis surat Matius, saudara. Matius dipanggil. Kapan Yesus memanggil Matius? Apakah ketika Matius bertobat? No. Matius dipanggil Yesus ketika dia sedang bersenang-senang menikmati keberdosaannya. Dia lagi kumpul di rumah cukai, dia kumpulin uang, dia dalam gelimang harta, saudara. Dia dalam bergelimang harta. Ya, mungkin tangannya penuh perhiasan, dia seorang pemungut cukai banyak uang. Tapi di dalam kondisi itu, Yesus panggil Matius. Zakeus. Yesus panggil Zakeus dalam kelimpahan harta. Yesus panggil orang buta dalam keputusasaannya. Yesus panggil Simon Kirene. Yesus panggil Paulus dalam pemberontakan mereka. Dahsyat Tuhan kita. Semua kondisi bisa dia pakai untuk memanggil kita mendekat, melihat dia dengan lebih jelas. Saudara, mungkin yang mengikuti perjalanan GCC dari awal tahun sampai hari ini mungkin bisa melihat ada sebuah perbedaan, ada sebuah pergeseran yang cukup signifikan. Bukan tata cara ibadah, bukan jumlah yang berubah, tapi apa yang disampaikan di tengah komunitas kita. Dalam perenungan saya beberapa orang dalam waktu dekat, dalam waktu dekatnya beberapa orang yang tanya kepada saya, pertanyaan yang bertahun-tahun lalu juga banyak ditanyakan. Kenapa kamu buka gereja sore? Kenapa gak bantu orang tua aja? Saya katakan saya bersyukur lewat gereja sore saya dibentuk, saya diproses, saya dibawa semakin dekat melihat tentang Yesus dan mengalami Yesus, hidup saya diubah. Saudara, percayalah bahwa Tuhan ada dan mau memanggil kamu dan saya. Roma 8 ayat yang ke-30 firman Tuhan berkata, dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Perhatikan ayat ini. Seringkali orang begitu takut mendengar Yesus memanggilmu. Kenapa takut? Karena orang melihat gini, Yesus memanggilmu, wah aku akan dihukum, wah aku akan diminta pertanggungan jawab. Saya mau katakan, Yesus memanggil kita untuk mendekat bukan untuk menghukum kita. Yesus memanggil kita untuk mendekat supaya kita makin jelas melihat dia, makin mengalami kasihnya, makin tenggelam dalam kasihnya, dan hidup kita diubahkan, bahkan saatnya nanti kita akan dimuliakan. Lebih jelas, Kolose 1 ayat 20 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Dan oleh Yesus, Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Allah mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam pikiran dan dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat.
sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Wow! Saya takut teriak wow, nanti Deva kaget. Ya? Wow! Begitu takutnya kita ketika atasan kita memanggil kita kan? Kenapa? Karena kita punya salah. Kita takut ketika dipanggil sama Pak RW gitu ya. Karena apa? Wah, iya iuran deui. Kita takut dipanggil sama siapa? Sama orang tua kita. Kita takut deh pokoknya. Sering kali kita takut mendengar kata dipanggil. Waduh gitu ya. Tapi tahu nggak di dalam Yesus? Yesus memanggil kita, dia aktif memanggil kita, bukan untuk menghukum kita, bukan untuk mengungkit-ungkit salah kita, bukan untuk menjerumuskan, menjatuhkan kita, tapi dia memanggil kita untuk kita diperdamaikan dengan Allah yang kudus. Amin. Dia memanggil kita supaya kita tidak lagi bermusuhan dengan Allah, tetapi kita punya kedekatan, bahkan kita diangkat jadi anak. Anda dipanggil untuk menjadi anak. Dan yang menarik di ayat 22, kita dipanggil untuk diperdamaikan. Kita dipanggil untuk kita dijadikan kudus. Kita dipanggil untuk kita dijadikan tidak bercela. Kita dipanggil untuk kita dijadikan tidak bercacat di hadapan Allah. Kita yang penuh cacat dipanggil bukan untuk direnovasi. Kita yang cacat dipanggil bukan untuk direparasi. Kita yang cacat dipanggil untuk dilahirkan kembali. Baru. Amin. Saudara, melalui situasi yang sulit, melalui situasi yang begitu sulit, Allah menyatakan kasih-Nya dengan begitu jelas. Melalui situasi yang begitu tidak adil bagi Simon, tetapi Allah menyatakan kasih-Nya dengan begitu jelas sehingga Simon mengalami terobosan rohani dan hidupnya berubah bahkan berbuah. Wah, nggak adil. Kenapa harus saya? Awalnya Simon berkata begitu. Tapi ternyata, wow. Ketika Simon menjalani itu. Justru Simon, ketika kita bayangkan yuk, Simon pikul salib. Saya pernah saudara jalan sama Cilidia, sama sepupu-sepupu yang lain. Berkesempatan jalan di, jalan apa? Golgota ya. Ya, Via Dolorosa di Israel. Ya, saya pernah jalan walaupun waktu itu saya pikul salib bohong-bohongan, ada masih mirip sama salibnya Pak David. Ya. Dan pakai baju Persib, saudara, tetap Persib di bawah. Saya pikul salib itu saya bisa cengenges. Foto. Tapi saya bayangkan hari ini ketika Yesus jalan begitu menanjak dan berbatu, saudara. Yesus begitu kelelahan. Simon orang Kirene diminta untuk pikul salib itu juga. Apa yang terjadi? Ketika Simon pikul salib itu, Simon gini, berat ya salib Yesus. Ketika Simon pikul salib Yesus, Simon mendengar orang-orang mengolok-ngolok Yesus. Terus Simon mungkin bisa bilang gini, lu kalau gak salah ngomong dong. Itu lu diolok-olok, lu kalau gak salah ngomong, ini berat jalannya. Yesus diam. Lagi pikul salib. Simon teringat Yesus pernah lakukan mujizat membangkitkan orang mati namanya Lazarus. Gak ditulis di Alkitab, tapi ini kita bayangkan, imajinasikan. Pikul salib. Yesus, sebelum gue yang pikul, lu yang pikul. Ini berat tahu. Lu bisa bangkitin orang mati, terus lu kenapa sih gak usir mereka semua? Lu kenapa sih gak bikin sesuatu yang tiba-tiba ada di sana aja gitu? Kenapa lu mau jalanin ini semua? Yesus diam. Sampailah di Bukit Golgota. Ditaruh salib dan Yesus ada di atasnya. Ketika Yesus ada di atasnya, Simon yang sudah merasakan perjalanan yang begitu menyakitkan yang dijalani oleh Yesus, hatinya berubah. Bisa dibayangkan sampai di sini? Hatinya berubah dari benci jadi gini, ada ya orang kayak dia? Dari marah jadi, oh my God, nanti kita akan lihat Simon jadi seperti apa. Dari begitu membenci, jadi begitu mengasihi. Kenapa?
Karena Simon dipanggil untuk mendekat lewat sebuah penderitaan. Yesus pernah bilang gini sama murid-murid. Barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Ada murid Yesus yang pikul salib seperti Simon Kirene? Enggak ada. Tapi Simon Kirene dipanggil, punya privilege yang luar biasa untuk mengalami pikul salib secara real dalam kehidupannya, dan salib itu merubah hatinya. Wow. Allah begitu menyatakan kasih-Nya dengan begitu jelas kepada Simon, sehingga ia mengalami terobosan rohani dan hidupnya berubah bahkan berbuah. Simon dari orang Kirene diubah dari tidak percaya menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang menarik saudara, Simon orang Kirene ini merupakan penginjil pertama di kalangan non-Yahudi. Penginjil pertama di kalangan orang-orang non-Yahudi ternyata bukan murid-murid, tetapi Simon dari Kirene. Kenapa? Karena waktu penyaliban murid-murid kabur semua. Simon dari Kirene gak tahu apa-apa, dipaksalah dia pikul salib. Makanya ini yang menjadi saksi pertama. Saksinya powerful saudara, bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat, merasakan kengerian itu. Dia menjadi penginjil pertama. Tadinya dia menertawakan Yesus. Tapi setelah lewat perjalanan salib itu, dia memberitakan Yesus. Bahkan Simon orang Kirene menjadi bapak rohani bagi Paulus di awal perjalanan pertobatan Paulus. Alkitab gak banyak tulis tentang Simon orang Kirene ini. Tapi biarlah lewat perenungan kita hari ini, kita boleh melihat bagaimana Tuhan panggil dia. Kalau dia penting, kalau Simon Kirene penting ditulisnya mestinya banyak di Alkitab. Enggak seperti itu. Simon Kirene hanya ditulis 3 kali di dalam Alkitab. Hanya kitab Yohanes yang tidak menulis Simon Kirene. Matius, Markus, Lukas semua tulis. Menunjukkan bahwa perjalanan hidupnya memikul salib walaupun singkat tapi itu powerful. Dari yang bertanya kenapa harus gue, Simon Kirene berkata gini, untung itu gue. Amin. Ada 4 hal yang kita bisa pelajari sore hari ini. Lewat kisah Simon Kirene, saudara sadarilah kita diperhatikan dan dikasihi oleh Allah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci. Dah, jangan dilanjutin, nanti altar call. Belum selesai. Lewat pujian itu, kita tahu bahwa gak ada satupun tempat aman bagi kita, tempat untuk kita bersembunyi dari pandangan Allah. Betul? Tapi seringkali yang terjadi apa? Kita seringkali pengen bersembunyi dari Allah. Tuhan, sorry, kali ini gue gak mau Tuhan-Tuhanan. Gue mau sembunyi dari Engkau. Aku mau mengambil jalan hidupku. Tuhan, sorry. Aku rasa aku udah salah ambil keputusan, aku bobrok dan kayaknya Tuhan gak mau lihat aku lagi. Saya mau bilang, sekalipun engkau berpikir bisa lari dari Tuhan, sekalipun engkau merasa Tuhan udah muak lihat kehidupanmu yang jatuh bangun dalam dosa, tapi sesungguhnya Dia tetap memperhatikan dan mengasihi kita. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mazmur 139 ayat 13, katakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah,
mata Tuhan melihat selagi aku bakal anak. Dua ayat ini, dua bagian firman ini menunjukkan jelas kepada kita bahwa Dia tidak pernah berkedip sedetik pun dan tidak melihat kita, tidak memperhatikan kita. Gak pernah. Ayat 13, Mazmur 139 katakan gini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menunun aku dalam kandungan ibuku. Saya mau katakan kepada setiap orang yang ada di tempat ini, di ruangan ini dan ada di rumah. Saya mau katakan gini. Tanpa Tuhan izinkan Anda dan saya ada di dunia ini, kita gak pernah ada. Kalau Tuhan gak izinkan anak-anak kita ada di tengah keluarga kita, mereka tidak akan pernah ada. Dan bagaimana kita, anak-anak kita bisa ada di dunia ini? Perhatikan, Daud bilang, engkaulah yang menenun buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Wow. Anda dan saya adalah kejadian ajaib. Tuhan gak bikin satu cetakan, jadi produksi nomor seri sekian sampai sekian, jadi no. Dia tenun kita. Tahu arti kata menenun? Dia pakai tangannya untuk menenun hidupmu dan hidupku. Jadi hari ini buat orang tua, anak yang ada di tengah keluargamu, itu adalah hasil tenunan Tuhan. Itu adalah hasil tenunan Tuhan. Seringkali sebagai orang tua, kita anggap tenunan Tuhan itu gak penting. Seringkali sebagai orang tua, kita anggap tenunan Tuhan itu di tengah keluarga kita menyusahkan. Seringkali kita anggap tenunan Tuhan di tengah keluarga kita itu begitu merepotkan dan membuat kita stres. Tapi saya mau katakan, kalau bukan Tuhan yang mau dia ada, dia gak pernah ada. Anak-anak muda, mungkin kau dipandang rendah oleh orang tuamu. Apapun perlakuan orang tuamu terhadap engkau, ingat bahwa engkau ada karena Tuhan mau engkau ada. Mari orang tua, lihat anak-anak itu sebagai tenunan Tuhan di tengah keluarga kita. Dan jangan seenaknya memperlakukan mereka. Perlakukan mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jika orang tua yang penuh keterbatasan, jika orang tua yang penuh keterbatasan saja berusaha semaksimal mungkin, jika orang tua yang penuh keterbatasan saja berusaha semaksimal mungkin mengawasi anaknya, terlebih lagi Allah yang penuh kesempurnaan dan kasih. Saya percaya orang tua di sini yang punya anak, pasti engkau semaksimal mungkin memperhatikan anak-anakmu. Engkau semaksimal mungkin mengawasi kehidupannya, pergaulannya. Ketahuilah Anda dan saya terbatas. Yang terbatas aja berusaha memperhatikan sedemikian rupa, apalagi Tuhan yang gak terbatas. Apalagi Tuhan yang sempurna kasihnya. Amin. Dia tidak pernah bisa meluputkan pandangannya dari kehidupan Anda dan saya. Jadi jangan pernah berpikir Anda bisa kabur dari Tuhan. Yang kedua, sadarilah Allah berdaulat atas hidup kita. Sedikit balik ke belakang. Waktu Simon disuruh sama tentara Roma pikul itu membuktikan bahwa Tuhan mengenal Simon, Tuhan melihat Simon sekalipun hatinya berontak. Yang kedua, kita mau sadar bahwa Allah berdaulat atas hidup kita, saudara. Kenapa sih Simon yang dipilih? Kenapa sih harus gue? Itu menunjukkan bahwa Allah yang berdaulat atas hidupmu. Engkau udah mengusahakan banyak hal, tapi hasilnya tidak seperti yang kau inginkan. Ada kedaulatan Tuhan di dalamnya. Yang mungkin Tuhan berkata, kalau engkau dikasih itu, engkau akan sombong. Kalau engkau dikasih seperti yang engkau minta, engkau akan bebal. Kalau engkau dikasih seperti yang engkau minta, engkau akan semakin jauh tersesat. Makanya aku kasih yang gak enak sama kamu. Itu ada dalam kedaulatan Tuhan.
Kita lihat Hosea 13 ayat 9 sampai 14. Firman Tuhan 9 sampai 11, firman Tuhan berbunyi demikian. Aku membinasakan engkau hai Israel. Siapakah yang dapat menolong engkau? Di mana gerangan rajamu supaya diselamatkannya engkau? Dan semua pemukamu supaya diberinya engkau keadilan. Hai engkau yang berkata, berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemuka. Aku memberikan engkau raja dalam murkaku dan mengambilnya dalam gemasku. Saudara, 3 ayat ini menjelaskan tentang Tuhan yang begitu terluka terhadap Israel yang sangat dikasihinya. Dan Tuhan menghukum Israel dengan cara yang begitu mengerikan. Dengan penindasan yang begitu mengerikan, saudara. Kalau kita pikir, kalau Tuhan mengasihi Israel, kok Tuhan hukum? Kok Tuhan disiplin sebegitu mengerikan? Itulah kedaulatan Tuhan. Yohanes 21 ayat 21 sampai 22. Ini yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Ini percakapan Petrus dengan Yesus. Yesus bilang gini, masa mudamu engkau bebas berjalan, tapi masa tuamu pinggangmu akan diikat, engkau enggak bebas, yang intinya hidupmu ke depan akan penuh penderitaan. Lalu Petrus bilang gini, Tuhan itu Yohanes gimana? Seringkali kita gitu ya. Kita bandingin hidup kita sama orang lain. Hidupnya mah lebih enak. Hidupnya kok begitu menyenangkan dan akhirnya kita dengan cepat menyatakan Tuhan tidak adil. Tapi saya mau katakan balik lagi hari ini. Di sini dikatakan, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Saudara, masihkah Anda percaya bahwa di dalam hidupmu ada kedaulatan Tuhan? Mungkin kedaulatan Tuhan itu begitu menyakitkan, tapi jauh lebih menyakitkan ketika kita memaksakan kehendak kita untuk berjalan di luar kehendaknya. Itu jauh lebih sakit. Di sini saya tulis gini, dalam pengambilan keputusan, ini yang sering kali kita bingung, betul? Jadi kedaulatan Tuhan sama keputusan kita tuh gimana? Saya berdoa ini bisa menolong kita melihat dengan jelas. Dalam pengambilan keputusan kita, kedaulatan Allah bekerja dalam hati kita melalui firman-Nya, dan dia menggerakkan hati kita untuk melakukan firman-Nya. Dalam kedaulatannya, Allah bekerja melalui firman-Nya bagi kita dan menggerakkan hati kita untuk melakukannya. Oke, saya lanjut. Namun ada kalanya apa? Ketika kita mengeraskan hati. Namun ada kalanya ketika kita mengeraskan hati. Tuhan udah taruh firman-Nya dalam hidup kita. Tuhan udah gerakan hati kita untuk melakukan firman-Nya itu. Namun ada kalanya ketika kita mengeraskan hati. Apa yang saya tulis itu? Allah mengizinkan kita menempuh apa yang kita pandang baik. Oke? Tapi ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Konsekuensinya seperti apa, ngerinya seperti apa, itu seringkali kita tidak bayangkan ketika kita mengambil keputusan untuk jalan seperti yang kita kehendaki. Tapi di depan sana ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Tapi karena kasihnya, sekalipun kita tanggung konsekuensi itu, dalam kasihnya, dia tetap bersama kita. Artinya apa? Penyertaannya tidak tergantung baik buruk kita. Ketika kita memilih jalan yang kita kehendaki, mungkin Tuhan katakan, silakan. Ada konsekuensi yang harus ditanggung. Begitu menyakitkan, begitu berat, tapi ingat Tuhan juga ada di sana. Ingat kisah Yunus? Dia gak usah masuk perut ikan kalau dia mau taat. Apa yang terjadi ketika Yunus memilih jalannya sendiri? Awalnya dia tenang, dia tidur. Apa yang terjadi dengan lingkungannya? Lingkungannya hancur. Kapalnya pecah,
orang yang tidak bersalah harus kehilangan harta. Chaos, ketakutan. Dan akhirnya Yunus bangun, Yunus menyadari. Dan Yunus makan ikan. Salah, dimakan ikan. Ya. Yunus dimakan ikan, saudara. Ya, Yunus dimakan ikan sampailah dia di Niniwe dan maaf Cimaya. Keluarlah itu dari ikan, celung, si Yunus namanya. Kalau nanti saudara meninggal dunia, cobalah ngobrol sama Yunus ya. Di sorga ya, tanya rasanya apa di perut ikan. Saya percaya, bau. Saya percaya. Kalau Yunus tanya gini, enggak salah, konsekuensinya terlalu mengerikan. Walaupun di situ ada Tuhan, tapi terlalu mengerikan. Udahlah, nurut aja. Oke? Yang pertama, kita nggak bisa lari dari perhatian Tuhan. Dia selalu menyertai kita, memperhatikan kita. Yang kedua, ada kedaulatan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, sadarilah kenapa Allah memilih Simon untuk pikul salib Yesus. Karena Allah mau Simon mengenal Yesus lebih dalam. Mengenal Allah lebih dalam. Begitu juga dengan kehidupan kita. Mari kita sadari. Allah begitu rindu menyatakan pribadinya bagi kita. Roma 1 ayat 20-21 firman Tuhan berkata demikian. Semenjak Allah menciptakan dunia, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan, yaitu keadaannya sebagai Allah dan kuasanya yang abadi sudah dapat difahami oleh manusia melalui semua yang telah diciptakan. Jadi manusia sama sekali tidak punya alasan untuk membenarkan diri bahwa Allah tidak ada. Ada ciptaannya, itu menunjukkan tentang siapa Allah. Manusia mengenal Allah, tetapi manusia tidak menghormati dia sebagai Allah. Dan tidak juga berterima kasih kepada dia. Sebaliknya, manusia memikirkan yang bukan-bukan. Hati mereka sudah menjadi gelap. Ngeri ya? Allah sangat rindu manusia ciptaannya mengenal Allah. Dan lewat ciptaannya itu sebetulnya Allah sediakan menjadi sebuah sarana untuk membawa manusia mengenal Allah. Tapi sayangnya hatimu dan hatiku gelap. Di sini kita perlu Yesus yang adalah terang. Allah rindu mengenal kita, mengenal dia lewat ciptaannya. Kalau Anda melihat sebuah prestasi pencapaian yang begitu luar biasa, Anda akan bertanya, siapa sih yang bisa mencapai ini? Betul ya? Anda tidak berhenti kagum di pencapaiannya. Anda ingin tahu siapa orangnya. Anda kagum dengan ciptaan yang Tuhan lakukan, kerjakan. Seharusnya itu menuntun Anda dan saya mengenal dia lebih dalam. Bukan hanya lewat alam. Ibrani 1 ayat 1-2 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada zaman dahulu banyak kali Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi dengan memakai bermacam-macam cara. Tetapi pada zaman ini ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Tahu nggak kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Supaya Anda dan saya bisa melihat, mengenal dengan jelas Allah adalah kasih itu seperti apa. Ternyata Allah adalah kasih itu, kasihnya itu sampai mengorbankan dirinya. Tanpa Yesus, Allah adalah kasih. Itu bayang-bayang. Tanpa Yesus, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Kuasa, itu hanya bayang-bayang. Tetapi dengan kehadiran Yesus, kita bisa benar-benar dipukaukan. Wow, Allah Maha Pengasih. Yes, karena gak ada satupun orang yang rela menggantikanku menjalani penghukuman yang begitu mengerikan. Markus 6 ayat 52. Sebab sesudah roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Apa sih kenapa saya masukkan ayat ini? Saudara, masalah yang ada hari ini di dalam hidupmu, di dalam hidupku, itu merupakan cara Tuhan untuk membuat kita semakin mengenal dia. Mungkin dia lihat hati kita terlalu sombong. Dia lihat hati kita begitu degil, hati kita begitu susah. Hati kita begitu keras dan Tuhan izinkan masalah pergumulan menghantam kita untuk menyadarkan kita dan membawa kita kembali melihat dia yang begitu mengasihi kita. Di slide saya tulis, alam semesta, Yesus dan karyanya, dan pergumulan yang hari ini kita hadapi, sesungguhnya itu menjadi arena Allah untuk memperkenalkan dirinya
kepada kita. Luar biasa ya. Allah begitu berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya bagi Anda dan saya loh. Kalau bukan dia yang berinisiatif, kita gak mungkin mengenal dia. Saya undang pemain musik. Yang terakhir saudara, sadarilah bahwa Allah bukan hanya memperhatikan kita. Allah bukan hanya berdaulat atas hidup kita. Allah bukan hanya mau untuk kita semakin mengenal dia. Tetapi yang terakhir adalah apa? Allah rindu. Apa? Memakai kehidupan kita. Kapan sih Anda mencapai titik maksimal dalam hidupmu? Dunia bilang, engkau maksimal kalau engkau menikah. Pertanyaannya, apakah ketika kita menikah kita jadi maksimal? Belum tentu. Oh, hidupmu maksimal ketika engkau punya kekayaan. Udah punya uang banyak. Selalu merasa tidak cukup. Hidupmu tidak maksimal di situ. Kapan engkau bisa maksimal? Ketika engkau dan saya hidup sesuai dengan apa yang pencipta inginkan. Kapan kita bisa mencapai kemaksimalan hidup? Ketika kita menjalani hidup seperti yang pencipta inginkan di dalam hidup kita. Ini saya bawa tab. Bisa nggak tab ini dipakai untuk ganjel pintu? Bisa nggak tab ini dipakai untuk talenan, potong babi? Bisa nggak tab ini dipakai buat main Geva doang? Bisa. Tapi ketika ini dipakai untuk ganjel pintu, ganjel kursi, talenan, kita akan bilang, sayang atuh pakai yang kayak gitu. Harganya terlalu mahal untuk digunakan untuk hal-hal yang begitu rendah. Tapi saya mau bilang saudara, seringkali kita lebih suka dipakai menjadi ganjel pintu. Padahal Tuhan mau pakai kita untuk menjadi TV LED seperti ini yang memancarkan Kristus bagi lingkungan kita. Amin. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dipanggil dari kegelapan kepada terang dengan sebuah tujuan, dengan sebuah agenda. Untuk lewat hidup kita, kita menjadi saksi bahwa Tuhan dahsyat. Bahwa kasih-Nya Tuhan tak terhingga. Bahwa kasih-Nya Tuhan tak terbatas. Kuasa-Nya Tuhan sanggup mengalahkan kemustahilan. Kalau hanya lewat perkataan, orang akan gini, oh. Tapi ketika hidup kita seperti Simon dari Kirene, kita menjalani sebuah proses. Bukan hanya perkataan kita yang menceritakan tentang kebesaran Dia, tapi hidup kita menceritakan kebesaran tentang Dia. Efesus 2 ayat 10. Karena itu kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Anda dan saya dipanggil untuk percaya kepada pengorbanan Yesus, bukan untuk kita berkata, ya udah hari ini dosa lagi, kan Tuhan mengampuni. No. Anda dan saya diperkenalkan kepada kasih yang tidak terbatas. Supaya apa? Supaya kita punya kerelaan hidup melakukan firman-Nya dengan kekuatan dari Dia. Amin. Paulus pernah bilang gini, jangan menganggap bahwa kesabaran Tuhan itu adalah kesempatan untuk engkau terus hidup di dalam dosa. No. Ayat yang gak asing, Roma 8 ayat 28.
sampai 29. Kita bangkit berdiri, kita membaca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Maka yakinilah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah dipilih sesuai dengan rencananya. Karena Allah mengenal dan mengasihi kita sejak semula. Dia pun sudah menetapkan agar kita menjadi serupa dengan anaknya dan supaya Yesus menjadi anak sulung di antara banyak saudara-saudari. Allah bekerja mengatur semuanya untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Kita orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan dan dipilih untuk kita menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak pencipta kita yang begitu berharga. Yang paling terakhir, dalam kesempurnaan kasih dan kuasa Allah, dalam kesempurnaan kasih dan kuasa Allah, apa yang disebut kesialan dan ketidakadilan itu bisa diizinkan terjadi untuk membawa kita semakin mengenal dan mengalami Dia. Amin. Salib Kristus menolong Anda dan saya untuk kita memandang kesialan dan ketidakadilan dari sudut pandang yang berbeda. Untuk kita menjalani kesialan dan ketidakadilan bagi dunia itu dengan cara yang berbeda. Apa yang hari ini menjadi kesesakanmu? Tuhan mengasihimu. Engkau mungkin hari ini berkata, kenapa harus saya? Kenapa harus saya yang ada dalam kondisi ini? Saya udah rajin pelayanan, saya udah rajin ibadah, tapi kenapa yang lain kok kayaknya lebih bahagia dari saya? Saya menderita. Ingat Simon dari Kirene. Teman-teman rombongannya mungkin hanya melihat. Mungkin teman-teman rombongannya mungkin menertawakan Yesus. Tapi Simon dari Kirene ini dipanggil, dipilih oleh Allah untuk membantu Yesus memikul salib. Sampai akhirnya dia berkata, semua karena kasih karunia Tuhan. Kesialan, ketidakadilan yang aku alami ternyata membawa hidupku mengenal, mengalami kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala.